Silakan duduk. Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kembali kita membahas kitab Markus. Pasal pertama ayat ke-40 hingga ke-45. Yaitu kita akan belajar sebuah perikop tentang mujizat Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca kitab Yohanes, pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, Yohanes berkata demikian. Masih banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jikalau semua itu mau dituliskan, maka seluruh buku di dunia ini tidak akan cukup untuk memuatnya. Jadi kita bisa bayangkan, Yohanes memberitahukan kepada kita, selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani di dunia ini, ada begitu banyak hal yang dia ajarkan, ada begitu banyak hal yang dia lakukan, yang kalau mau dituliskan, tidak ada buku di dunia ini yang cukup untuk mengisi atau memuatnya. Apa artinya? Artinya, jikalau kita mendapatkan 4 Injil, semua peristiwa yang berkaitan dengan kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di antara itu ada banyak peristiwa yang terjadi, khususnya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu berarti setiap peristiwa yang dicatat, termasuk peristiwa Yesus melakukan mujizat, itu punya alasannya. Kenapa peristiwa ini dicatat? Kenapa peristiwa itu tidak dicatat? Kenapa orang kusta ini disembuhkan, dicatat dalam Alkitab? Kenapa orang kusta yang lain yang disembuhkan tidak dicatat dalam Alkitab? Semua yang dicatat itu punya arti, punya maksud penting untuk kita pelajari. Dan hari ini melalui perikop ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar 3 hal dari perikop Markus pasal pertama, ayat 40 hingga 45. Pertama, yaitu pelajaran tentang orang kusta. Ayat 40 mengatakan, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal kita bisa pelajari dari kondisi orang kusta ini. Pertama Saudara, kondisinya yang tidak memiliki pengharapan. Itu kondisi pertama dari orang kusta itu. Kondisinya itu hopeless. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami kondisi hopeless dalam hidup kita? Pernahkah kita dalam hidup ini ada di dalam sebuah kondisi di mana kita tidak melihat adanya harapan dalam hidup ini? Tidak ada jalan keluar dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Kita merasa masa depan kita begitu gelap dan begitu suram. Jikalau kita pernah ada dalam kondisi seperti itu, kita bisa memahami penderitaan macam apa yang dialami oleh orang kusta ini. Bapak Ibu Saudara, sakit kusta adalah penyakit yang sangat mengerikan dan menakutkan pada zaman itu, pada waktu itu. Penyakit ini, penyakit kusta adalah penyakit yang menyerang sistem syaraf dalam tubuh kita. Ketika penyakit kusta menyerang sistem syaraf dalam tubuh kita, maka yang terjadi adalah kita kehilangan sensasi. Kita kehilangan rasa sakit. Saudara bisa bayangkan nggak kita kehilangan rasa sakit? Kalau dalam tubuh kita kehilangan sensasi atau rasa sakit. Kalau saya tangan ini, di sini ada api. Saya taruh tangan saya di api. Saya tidak akan merasakan sakit. Tangan saya itu sudah terbakar, sudah bau hangus. Saya tidak merasakan sakit. Ketika kaki saya dilindas oleh mobil sampai remuk, saya tidak merasakan sakit. Itu namanya penyakit yang merusak sistem syaraf sehingga kita kehilangan sensasi dan rasa sakit. Itu kondisi orang yang sakit kusta. Kondisi sistem syaraf ini merusak sensasi kita sehingga kita akan rentan menghadapi berbagai macam masalah. Pada akhirnya satu persatu bagian dari anggota tubuh kita akan hilang, akan habis. Bapak Ibu Saudara, seorang dokter namanya Paul Brand. Dia ada seorang dokter misionaris yang menghabiskan seluruh hidupnya melayani di antara orang-orang sakit kusta yang ada di India. Dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal. Namanya The Gift of Pain. The Gift of Pain. Saudara, anugerah dari rasa sakit.
Dalam buku itu di dalam awal dia mengatakan, bersyukurlah kalau hari ini kita masih bisa merasakan sakit. Bersyukur kalau hari ini kita bisa rasakan sakit gigi sekalipun bikin kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, duduk gelisah. Ketika kita sakit gigi itu berarti apa? Sakit itu memberikan kita tanda bahwa ada something wrong dengan gigi Anda. Ketika tiba-tiba lagi kebaktian, perut mules, sakit perut. Bersyukur. Karena itu memberitahukan kepada kita, mungkin tadi kita salah makan. Tadi malam kita salah makan. Ada something wrong dengan perut kita. Bersyukur dengan rasa sakit. Karena rasa sakit itu ada anugerah. Itu dikatakan oleh Paul Brand. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paul Brand memberitahukan kita demikian. Tentang efek dari penyakit kusta. Dikatakan demikian. Kita secara perlahan-lahan mulai kehilangan rasa sakit yang memimpin pada penyalahgunaan bagian-bagian anggota tubuh kita yang paling kita andalkan untuk melindungi kita dari rasa sakit. Misalnya dia memberikan contoh, orang tetap memakai palu, tetap bekerja dengan palu, tetap bekerja dengan kapak, memotong kayu dan sebagainya. Padahal tangannya itu sudah terkilir, tangannya sudah retak. Tapi dia tetap memakai itu semua. Kenapa? Karena dia tidak merasakan sakit. Kakinya sudah terkilir, kakinya sudah retak. Tetapi dia tetap memakai kakinya untuk berjalan. Kenapa? Karena dia tidak merasakan sakit. Lalu dia memberikan contoh, mata kita itu tidak berkedip, saudara. Biasanya mata kita itu punya refleks. Ketika tiba-tiba ada debu mau masuk. Debu belum masuk aja, tiba-tiba mata kita langsung berkedip sendiri. Karena itu sistem syarafnya bekerja. Tetapi orang yang sakit kusta, yang sistem syarafnya rusak, matanya ketika ada debu atau kotoran, partikel mau masuk, tetap tidak berkedip. Kelopak matanya tidak tertutup. Jadi apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan matanya itu akan rusak. Karena ada begitu banyak bakteri, partikel yang masuk ke matanya. Kedua, saudara. Bapak Ibu tahu kenapa mata kita mesti berkedip? Ada yang tahu? Kenapa mata kita mesti berkedip? Alasan pertama kan tadi dikatakan karena itu sebagai pertahanan mata kita terhadap partikel-partikel debu kotoran akan masuk. Jadi langsung berkedip. Ketika debu mau masuk langsung berkedip. Itu refleks terjadi. Alasan kedua kenapa? Kenapa? Hah? Frida mau ngomong apa? Basah, betul. Setiap kali kelopak mata kita menutup, itu dia ada air mata yang membasahi selaput mata kita atau kornea mata kita. Setiap berapa detik itu harus mata kita tutup supaya tidak kering. Jadi orang yang kalau secara matanya sudah rusak karena penyakit kusta, dikatakan itu matanya tidak tertutup. Kalau matanya tidak tertutup berarti apa? Kering. Dan dikatakan lama-lama itu kelopak matanya akan mengkerut dan betul-betul bolanya batangnya itu semakin lama semakin menciut sampai akhirnya bola mata itu keluar dengan sendirinya. Itu kondisi orang yang sakit kusta yang digambarkan saudara di dalam perikop yang kita baca ini. Dan pada kondisi yang sangat parah, satu persatu bagian anggota kita, tubuh kita mulai hilang. Jarinya satu-satu mulai copot. Hidungnya, matanya, telinganya mulai copot. Itu yang terjadi ketika orang kena sakit kusta. Ini soal penderitaan fisik. Ini soal pergumulan fisik. Orang yang sakit kusta tidak hanya memiliki pergumulan secara fisik. Tapi dia juga memiliki pergumulan. Kusta juga merusak kehidupan sosial. Orang yang sakit kusta, ia tidak bisa diterima di tengah-tengah keluarganya. Seberapa besar anggota keluarganya mencintai dia, mengasihi dia. Ketika orang sakit kusta, dia mesti dibuang keluar dari komunitas. Dan biasanya tempat bagi orang kusta adalah daerah perbatasan. Di luar gerbang kota, itulah tempat orang kusta hidup. Saudara, dia dikucilkan secara sosial. Dia tidak bisa ketemu dengan keluarganya. Dia tidak bisa ketemu dengan anak-anaknya. Dia dikucilkan secara sosial. Kenapa? Karena orang takut tertular.
Orang takut tertular dengan penyakit kusta ini, saudara. Sehingga mereka mengusir atau mereka mengungsikan orang sakit kusta keluar dari perkemahan atau tempat mereka tinggal. Ketika orang kusta ini masuk ke kota, ke pasar. Karena biasanya orang-orang yang tergerak hatinya akan drop makanan. Buang dari gerbang kota supaya orang kusta di luar sana bisa makan. Tapi kalau mereka kehabisan makanan, biasa mereka dikasih kesempatan. Berapa lama sekali boleh masuk ke kota, boleh masuk ke pasar. Tapi ada prosedurnya. Mereka harus menutup seluruh anggota tubuhnya. Dan mereka harus membunyikan lonceng. Orang najis, orang najis, orang najis. Orang langsung tahu buka jalan. Seorang profesor bernama Alfred Edersheim menulis sebuah buku, Jerusalem in the Time of Jesus. Di dalamnya itu dia menjelaskan, ketika orang kusta mau masuk ke kota, dari jarak 10 meter di depan, dia udah harus berteriak-teriak, orang kusta, orang kusta, orang najis, orang najis. Maka di pasar orang mulai menutup dagangannya, semua ditutup. Orang mulai menyingkir, jalannya sepi. Sehingga atau mungkin tinggalin sedikit makanan, buah sayur di depan. Supaya ketika orang kusta ini lewat, mereka bisa mengutip makanan yang ada. Lalu mereka lewati. Setelah lewati sekian waktu lamanya, baru kembali orang melakukan aktivitas seperti biasa. Dikucilkan secara sosial. Tapi Bapak Ibu Saudara, penderitaan sebagai orang kusta bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara sosial, tapi juga secara emosional. Bagaimana ia menyaksikan sendiri satu persatu bagian dari anggota tubuhnya itu hilang atau rusak. Ketika mereka bercermin, kalau mata mereka masih bisa melihat, mereka mungkin bisa melihat wajah mereka itu berubah seperti monster. Itu sesuatu yang menyayat hati, perasaan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, penyakit kusta juga merusak atau penyakit kusta juga membawa efek secara rohani. Orang-orang Yahudi memiliki pemahaman, kalau orang sakit kusta, itu artinya dia dihukum Tuhan. Jadi orang kusta tidak hanya mengalami menderita oleh karena kustanya, tapi juga disalahkan oleh karena penyakitnya. Dan kalau dia sakit kusta, dia tidak boleh masuk ke bait suci. Dia tidak boleh masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Dia tidak boleh mengikuti perayaan-perayaan keagamaan pada waktu itu, saudara. Itu pertama yang kita lihat dari orang kusta ini, saudara. Kondisinya yang tiada berpengharapan. Kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini kita melihat permohonannya di tengah-tengah kondisi yang tidak berpengharapan itu. Apa yang dilakukan oleh orang kusta ini, saudara? Pada hari itu, saudara, tiba-tiba muncul secercah harapan bagi orang kusta ini di tengah-tengah kondisinya yang tidak berpengharapan. Ia sudah mendengar kabar bahwa ada seorang rabi yang bisa menyembuhkan. Tapi ia bertanya, apakah rabi itu mau menyembuhkan dia atau tidak? Di antara begitu banyak orang yang membutuhkan pelayanan Tuhan Yesus. Ribuan orang butuh pelayanan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau peduli kepada dirinya yang tidak ada apa-apanya? Maka dikatakan apa? Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara, ada 3 hal yang dilakukan oleh orang kusta ini. Pertama, dikatakan ia datang kepada Tuhan Yesus. Ini sebuah tindakan yang nekat. Karena ini sebuah tindakan yang tidak boleh dilakukan. Orang kusta tidak boleh mendekati orang-orang lain. Tetapi karena dia dalam kondisi desperate, tidak ada pengharapan, tidak ada solusi lain. Dia nekat datang kepada Tuhan. Datang dalam jarak di mana Yesus bisa pegang dia. Berarti cukup dekat. Pada aturannya adalah 10 meter. Itu kondisi di mana dia begitu desperate sehingga dia mau nggak mau tidak ada jalan lain. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Kedua dikatakan apa? Ia memohon atau mengemis-ngemis kepada Tuhan Yesus. Saudara, pernahkah kita memohon atau mengemis kepada Tuhan? Ini bukan bicara soal sekedar kita berdoa atau meminta kepada Tuhan. Ini dikatakan bahwa kita berseru-seru, bermohon kepada Tuhan. Dalam kondisi desperate. Ini yang dilakukan oleh orang kusta. Dia bukan hanya datang kepada Tuhan. Dia bukan hanya memohon, mengemis kepada Tuhan. Tapi ketiga dikatakan apa? Ia berlutut
menyembah kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, ketika ia berlutut menyembah Tuhan Yesus, ia sedang menyatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menolong saya, kecuali Tuhan Yesus. Maka dengan segala kerendahan hati dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, kita melihat dari orang kusta ini adalah keteguhan imannya di hadapan Tuhan. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara, orang kusta ini sudah dengar banyak cerita tentang Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan ia sudah mendengarkan banyak cerita orang-orang, kesaksian orang-orang disembuhkan. Dan dia datang kepada Tuhan dan berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Perhatikan Bapak Ibu, orang kusta ini tidak berkata, kalau engkau sanggup, kalau engkau mampu, tahirkan aku. Tidak. Orang kusta ini tidak meragukan otoritas Tuhan. Orang kusta ini tidak meragukan kemampuan dan kuasa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Yang dia tanya adalah apa? Kesediaan Tuhan. Kesediaan Tuhan. Tuhan mau tidak? Tuhan bersedia menyembuhkan sakit kustaku atau tidak? Ia bukan bertanya soal kuasa Tuhan, otoritas Tuhan. Tapi ia bertanya tentang kemauan Tuhan. Ini adalah ungkapan imannya. Dia punya iman kepada Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita pelajari dari orang kusta. Sekarang mari kita melihat kedua. Apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus di sini? Ayat 41 hingga 45. Saya bacakan ayat 41 dan 42. Maka tegeralah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudara, apa yang kita pelajari dari Tuhan Yesus di sini? Pertama, kita belajar tentang respon Tuhan Yesus yang penuh dengan compassion, belas kasihan. Dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, seluruh kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus dilakukan dengan sebuah hati yang penuh dengan belas kasihan. Itu adalah motivasi yang mendorong pelayanan Tuhan Yesus. Hatinya diliputi oleh belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang banyak di lembah sebelum ia mengajar mereka, Alkitab mengatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena Yesus melihat mereka seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Compassion itu adalah dorongan di dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus care, Tuhan Yesus peduli dengan setiap kita dan setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus melihat orang kusta ini, dan Tuhan Yesus tahu orang kusta ini sudah lama dalam kondisi menderita, tetapi punya keteguhan iman, maka ia menyatakan belas kasihannya kepada orang kusta tersebut. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dikatakan, maka tegeralah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang orang kusta itu. Tuhan Yesus menjamah orang kusta itu. Alkitab mencatat ada banyak kali ketika Yesus menyembuhkan seseorang, Yesus memang menyentuh orang sakit itu. Tetapi jangan lupa, ini kasusnya lain. Orang ini bukan buta. Orang ini bukan tuli. Orang ini bukan lumpuh. Orang ini sakit kusta. Maukah kita menyentuh orang yang sakit kusta? Mau nggak kita memegang, menyentuh, memeluk orang yang sakit AIDS atau HIV? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa bayangkan bagaimana reaksi orang banyak ketika melihat Yesus menyentuh orang yang sakit kusta itu. Sebuah pemandangan yang sangat horor. Ketika Tuhan Yesus menyentuh orang kusta itu, Tuhan Yesus sedang memposisikan dirinya menjadi tidak kudus lagi. Dia menjadikan dirinya tidak tahir secara seremonial. Sehingga Yesus tidak bisa masuk ke bait suci atau masuk ke rumah ibadah orang Yahudi untuk beribadah. Dan Yesus juga memposisikan dirinya tertular oleh penyakit kusta.
Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak peduli dengan semuanya itu. Tuhan Yesus menyatakan belas kasihan kepada orang kusta ini, dan Tuhan Yesus mengerti kebutuhan akan orang kusta itu. Saudara, apa sih kebutuhan dari orang kusta ini? Orang kusta ini kebutuhannya bukan sekedar disembuhkan. Tapi orang kusta ini punya sebuah kebutuhan yang disebut sebagai basic human need. Yaitu apa? Physical touch, sentuhan fisik. Itu salah satu kebutuhan utama manusia. Gary Chapman, seorang konselor Kristen, menulis sebuah buku namanya The 5 Language of Love. 7 bahasa kasih. Dan salah satunya dia mengatakan physical touch. Sentuhan fisik itu ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan seorang bayi lahir ke dunia. Tapi dia tidak pernah disentuh. Dia tidak pernah digendong. Dia tidak pernah dipeluk. Kita bisa bayangkan ketika bayi itu besar, akan menjadi manusia macam apa. Ketika seorang manusia belum pernah mengalami sentuhan fisik dari seseorang. Tuhan Yesus tahu pergumulan orang kusta ini, saudara. Kita bisa bayangkan ketika ada orang sakit kusta, dan selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ia tidak pernah mengalami sentuhan fisik, pelukan dari sesama manusia. Barangkali dia hanya bisa mengintip keluarganya dari jauh. Mengintip anaknya yang semakin tahun semakin beranjak dewasa. Tapi belum pernah ada kesempatan baginya dipeluk atau memeluk anak-anaknya, saudara. Tuhan Yesus tahu pergumulan orang kusta ini, saudara. Dia butuh sentuhan fisik sebagai kebutuhan dasar manusia. Maka sebelum Tuhan Yesus menyembuhkannya, hal pertama Tuhan lakukan adalah Tuhan Yesus menyentuh dia, menjamah dia. Setelah itu Tuhan Yesus menyembuhkannya, saudara. Dan ketiga, apa yang kita lihat dari Tuhan Yesus di sini? Yang kedua, apa yang kita lihat dari Tuhan Yesus di sini? Yaitu kuasanya dan kesediaannya untuk menyembuhkan. Orang kusta ini datang dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Apa respon Tuhan Yesus? Aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus bukan hanya bersedia untuk menyembuhkan. Tetapi ia juga punya kuasa, kemampuan, otoritas untuk menyembuhkan. Maka ia menyembuhkan orang kusta itu. Saudara, terakhir, apa instruksi Yesus kepada orang kusta yang sudah disembuhkan? Ayat ke-43-44. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ada 2 instruksi perintah Tuhan Yesus di sini. Pertama, jangan beritahu siapapun tentang peristiwa mujizat ini. Jangan cerita kemana-mana soal peristiwa ini. Kedua, perlihatkan dirimu kepada imam. Mengapa orang kusta ini harus memperlihatkan dirinya kepada imam? Karena menurut hukum Taurat, imamlah yang memiliki otoritas untuk menyatakan orang itu sudah sembuh belum dari sakit kusta atau belum. Seorang imamlah yang akan menentukan. Supaya apa? Supaya orang ini bisa kembali ke komunitas. Bisa kembali ke keluarganya. Dan bahkan bisa kembali lagi ke bait suci. Harus dinyatakan oleh seorang imam. Tapi perintah Tuhan Yesus yang lain adalah jangan ceritakan peristiwa ini kepada orang-orang lain. Saudara, kita tidak tahu apa alasannya, saudara. Tuhan Yesus berulang kali selalu berkata, ketika ia menyembuhkan seseorang, Tuhan Yesus selalu memberikan pesan. Jangan memberitahukan hal ini kemana-mana. Jangan memberitahukan hal ini kemana-mana. Kita tidak tahu semua alasannya, kenapa Tuhan Yesus melarang. Tapi paling tidak, kita mendapatkan sekelumit informasi ketika kita baca ayat ke-45. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Barangkali Tuhan Yesus tidak mau menarik perhatian. Barangkali Tuhan Yesus tidak mau hanya dikenal sebagai seorang miracle worker. Seorang yang melakukan mujizat.
Maka Tuhan Yesus melarang orang-orang untuk memberitakan tentang mujizat yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dua hal di sini. Pertama, yaitu siapakah orang kusta ini? Apa yang kita pelajari dari orang kusta ini? Kedua, kita belajar tentang Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus? Tetapi ada poin terakhir, Saudara. Pengertian yang lebih dalam dari mujizat ini. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan melakukan sebuah mujizat, apapun bentuk mujizat, maka apa yang Tuhan Yesus mau nyatakan tidak hanya berhenti pada mujizat itu. Tetapi melalui mujizat itu ada sesuatu kebenaran penting yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Misalnya Saudara, waktu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Peristiwa itu tidak berhenti dengan orang banyak yang lapar, makan, kenyang, masih ada sisa 12 bakul. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah melalui peristiwa mujizat itu, Tuhan Yesus ingin mengajar bahwa akulah roti hidup. Akulah roti kehidupan. Di dalam Yohanes pasal 4 ketika Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria di sebuah sumur. Peristiwa itu adalah jalan masuk untuk Yesus mengajarkan kepada perempuan Samaria yang jiwanya haus. Tentang apa? Tentang air kehidupan yang sanggup, yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ketika kita bicara tentang buta secara fisik, maka sebetulnya itu ada simbol dari kebutaan kita secara rohani terhadap kebenaran Tuhan. Tuli secara fisik dalam Alkitab itu merupakan simbol dari kedegilan manusia terhadap firman Tuhan. Dan penyakit kusta dalam Alkitab itu merupakan simbol dari kenajisan rohani kita di hadapan Tuhan. Dan inilah poin terakhir dari pelajaran kita hari ini. Kita semua adalah orang yang najis secara rohani di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, Yesaya 64 ayat ke-6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Terjemahan lain dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti orang yang sakit kusta. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, ini kondisi kita. Kita adalah orang-orang yang najis secara rohani di hadapan Tuhan. Kedua, saudara, kita tidak dapat menyembuhkan atau mentahirkan kenajisan rohani kita. Kita tidak bisa menolong diri kita. Orang kusta tidak bisa menolong orang kusta. Orang kusta tidak bisa menolong dirinya yang sakit kusta. Kita yang najis secara rohani pun kita tidak bisa membereskan kenajisan rohani kita. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang bisa mengetahuinya? Siapakah yang bisa mengatasinya? Tidak ada. Jadi solusi kita punya cuma satu-satunya, saudara. Hanya Yesus Kristus yang dapat mentahirkan kita. Orang kusta ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu Tuhan Yesus menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Hanya Tuhan yang bisa mentahirkan kita dari kenajisan rohani kita. Saudara Daud ketika dia berbuat dosa, maka di dalam doa pengakuan dosanya, Mazmur 51 ayat 7 dia berkata demikian. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara, hanya Tuhan yang bisa mentahirkan kita. Kita mungkin tidak pernah mengalami sakit kusta seumur hidup kita sampai hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang yang berpenyakit kusta secara rohani. Karena kita semua ada orang yang najis di hadapan Tuhan. Tapi mari kita bersyukur. Karena cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Yesus Kristus telah menyembuhkan kita. Memulihkan kita dari segala kenajisan rohani. Mari kita bersyukur kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya.